Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulina Imamul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita hadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada zat yang maha mulia yang telah memuliakan kita, yang pada zat Al-Hadi yang memberi hidayah, telah memberi hidayah kepada kita semua. Semua kita disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dijaga hidayah ini untuk senantiasa kita melahirkan ketaatan, melahirkan kesolehan sampai kita menemui Allah dalam keadaan kita tersenyum, kita berbahagia karena sudah tamat perjuangan kita, pengorbanan kita, sampai tidak ada lagi yang disesali. Sempurna keimanan kita kepada Allah untuk mencurahkan seluruh potensi jihad kita, telah melakukan hijrah, perubahan sebesar-besarnya yang bisa kita rubah, dan mengambil bagian dari urusan kaum muslimin. Kita menganggap penting urusan umat, tidak kita egois untuk urusan kita berputar tiap hari hanya mengurus diri kita. Karena juga ada ancaman dari Nabi SAW dengan ancaman yang sangat keras. Malam yahtamal lil amril mu'min, siapa yang tidak punya perhatian dengan urusannya kaum muslimin, urusannya umat ini, dia hanya sibuk urus dirinya hari demi hari untuk hanya kepentingan dirinya. Apa kata Nabi? Itu orang yang tidak memiliki perhatian pada urusannya kaum muslimin, falaisa minna, bukan umatku, golongan begitu. Dipecat oleh Rasulullah SAW orang yang waktunya untuk dirinya, hartanya untuk dirinya, tenaganya untuk dirinya. Dia hidup dengan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, tidak ada melibatkan diri dalam persoalan keumatan yang merusakkan kepentingannya umat hari ini. Ini bukan fitrah manusia mukmin seperti itu. Kalau manusia mukmin, dia saleh bukan untuk dirinya, kesalehannya untuk dinikmati manusia. Dan sebaik-baik kesalehan yang dirasakan oleh banyak orang. Karena itu kita tidak mengajarkan bertapa, menyendiri, berhalwat sendiri. Kita berinteraksi dengan manusia yang melahirkan kebaikan dan kesalehan. InsyaAllah jemaah sekalian, kita akan masuk di kaidah kita ini, ya, kaidah yang ke-8 yang kita sudah angkat pada pekan yang lalu, ya, kaidah yang wala taziru waziratun wizra ukhra. Sama-sama ya Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Ini fi'il, kemudian masuk dengan sim fa'il,
kemudian isim yang sama-sama itu bentuknya semua itu. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Yang kita sudah bahas yang lalu itu wizra al-wizr itu beban. Ya. Beban yang kita artikan dengan dosa. Jadi seseorang tidak menanggung atau tidak memikul beban orang lain. Jadi seseorang ini tidak memikul dosa orang lain. Dan ini sebuah kaidah yang sangat membuat kita untuk mendidik bertanggung jawab. Sebuah kaidah yang mendidik kita untuk memikul tanggung jawab penuh, tidak menjadi manusia yang gampang melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Ya, sebuah kaidah yang menghilangkan pengecut pada diri kita, yang gampang untuk berkhianat, yang gampang untuk menjadi gampang melemparkan tanggung jawab dan kesalahan pada orang lain. Ini sebuah prinsip keadilan yang sangat kokoh dalam Islam. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak akan memikul dosanya orang lain. Islam tidak mengakui dosa turunan. Kita tidak akan memikul dosanya orang tua kita, dosanya nenek-nenek kita. Ya. Meskipun nanti sebaliknya bisa jadi orang tua bisa bertanggung jawab dengan anaknya, bisa bertanggung jawab dengan istrinya. Karena itu ada pelimpahan tanggung jawab untuk dirinya. Tapi kalau kita sendiri tidak. Tapi begitu ada amanah yang kita pikul, seperti istri itu amanah, anak itu amanah, orang-orang yang di bawah kita itu amanah. Nah, ini bukan kaidah itu nanti ada babnya. Kaidah itu mesti dipisahkan, ada dipisahkan. Tapi secara umum Islam ini sangat bagus tatanannya ya ikhwan. Karena dididik untuk dirimu bertanggung jawab. Kalau dalam dosa kita tidak memikul dosa orang lain, ya juga kita bisa ambil ini mafhum mukhalafahnya, mafhum pemahaman kebalikannya, bahwa siapa yang berbuat baik, kebaikan untuk dirinya. Siapa yang sibuk beramal soleh, kesolehan untuk dirinya. Ini rumus. Karena itu biasanya ayat ini, ada ayat di sini, ya. Nah, ini satu paket itu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat hidayah, ya hidayah itu untuk dirinya. Ya, siapa yang sungguh-sungguh menjemput hidayah, siapa yang sungguh-sungguh mengambil hidayah, siapa sungguh-sungguh mengusahakan ada hidayah dalam dirinya, maka fa innama yahtadi li nafsi. Hidayah itu untuk dirinya. Wa man dalla, siapa yang sesat, siapa yang keliru, siapa yang salah, ya fa innama yadillu alaiha.
kesesatan itu kembali pada dirinya. Tanggung jawab ini, hidayah untuk kita. Makanya mas sekalian, kalau kita sudah sibuk mengajak orang lain, orang lain tidak mau ikut, kita tidak dipaksa untuk lebih dari itu. Tanggung jawab kita itu cuma sampaikan, tanggung jawab kita itu cuma ajarkan. Fazakir, innama anta muzakir. Tugas kalian itu cuma muzakir saja, tapi lasta alaihim bimusaitir. Ya kamu tidak punya tugas untuk mengawasi mereka, tidak perlu. Dan ini juga nasihat mas sekalian, kita tidak perlu sedih atas ajakan kita kepada orang lain yang tidak mau mengikuti ajakan kita, karena kita sudah dapat pahala mengajak.